Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Tuh, selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baiton. Nah, untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu, di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat Ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Ya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah, Ibu Supriyani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu, Ibu Supriyani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Ya. Ibu sekarang masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriyani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan 1 kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya. Ya, suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah? Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun dan sekarang kelas 2 lagi. Ya. Baik Bu, selama 16 tahun ini bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam kelas, is breaking pada waktu istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak, itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Ya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share ke kita tadi Bu. Dukanya ya itu tadi, kalau pada saat itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah, Bu, kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengakhiri sudah rasakan. Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya, untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti? Sudah, tinggal mengikuti ujian. Tinggal mengikuti ujian aja. Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer. 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriyani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti persidangan yang
yang kedua kali ini? Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi, ya lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Baik, sudah lebih tenang ya Bu. Ya, Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? ya yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriyani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Bu? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Oke. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangan, mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriyani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul 12:30 siang, itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Nah, di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu, karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. Halo, siapa ini Pak? Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baito. Ya, ada apa? Ibu di mana? Ada di rumah. Bisa datang di kantor sekarang?" Bisa. Kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor. Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, "Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini?" "Nggak tahu Pak." "Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya Ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini." Terus saya tanya, "Dilaporkan apa Pak?" Terus Pak Jeffrey penyidik bilang, "Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul, pakai sapu hijau." Di situ saya kaget ya. "Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu." Saya bantah begitu, karena itu anak bukan muridku Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A, saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu, ada gurunya, Ibu Guru Lilis Herna Dewi, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah ada di kelas. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek, sama penyidik, sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu. Ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Terus orang tua korban, "Kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima. Saya akan bawa Ibu ke jalur hukum." Terus saya disuruh pulang sama penyidik. "Nanti kalau memang ada berita kelanjutan saya hubungi Ibu." Nah, di situ saya pulang. Selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon,
mengintimidasi saya. Intimidasi seperti apa? Mengintimidasi. Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya. Untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau, Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal pokoknya hari kedua 26 28 April. Ya, 28 April. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah sama teman-teman sekolah bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah, ya tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, tapi meminta maaf apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya, tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah? Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? Yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini, Bu, diminta untuk apa? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya kegiatan penting saya nggak bisa, saya undur hari Rabu. Kegiatan penting saya nggak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri. Saya ditemani pengacara saya, terus penyidik di sana. Ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, ibu saya tahan
selama 20 hari di lapas perempuan. Oke. Ya di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Oke, anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. Satu orang anaknya. 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu Ibu akhirnya ditahan selama kurang lebih 20 hari waktu itu, tapi pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu. Karena ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Oke. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa Ibu kan tidak mengajar di kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga Ibu ternyata juga lagi mengajar, juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat itu. Nah, itu Ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau tidak pernah? Nggak pernah. Oke. Nah, itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari Ibu sendiri tidak pernah memukul? Ya, tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu ditahan, mungkin boleh diceritakan, Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu, kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya. Tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya, senang juga ada teman baru yang baik ya. Selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan, kemudian apa lagi upaya-upaya yang Ibu lakukan pada saat itu? Upaya kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi Ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak, Bu, pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya. Oke, kemudian damai. Tapi tidak bisa dari Ibu. Iya. Tidak ingin berlanjut. Baik. Oh, berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif. Iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui. Tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh, baik. Di RJ itu Ibu diminta untuk mengakui. Tapi karena memang tidak melakukan, akhirnya tidak mau ya, Bu? Iya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana tanggapan keluarga melihat kondisi Ibu? Keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya.
orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita ndak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak Iya. itu ya. Baik, anak-anak selama ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke, nah Bu melihat nih kan kasus ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Asalkan tetap maju dan semangat. Itu saja. Tapi pasti berterima kasih Iya, juga berterima ya kepada kasih. semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oh, ya. oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin Iya. sama siswa-siswanya. Oh, baik-baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriyani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia Bu. Ya, harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriyani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dan Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriyani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baiton. Nah, untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah, Ibu Supriyani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu Ibu Supriyani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Iya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriyani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200,
terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan satu kali. Iya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya, ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah? Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun dan sekarang kelas 2 lagi. Ya. Baik Bu, selama 16 tahun ini bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam kelas, is breaking pada waktu istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Ya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share ke kita tadi Bu. Dukanya ya itu tadi kalau pada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah Bu, kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti? Sudah, tinggal mengikuti ujian. Tinggal mengikuti ujian aja. Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti persidangan yang kedua kali ini? Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi ya lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Baik, sudah lebih tenang ya Bu. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Bu? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul 12:30 siang itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey.
Nah di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, Assalamualaikum Bu, karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. Halo, siapa ini Pak? Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baite. Ya ada apa? Ibu di mana? Ada di rumah. Bisa datang di kantor sekarang? Bisa. Kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor. Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini? Nggak tahu Pak. Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini. Nah, terus saya tanya, dilaporkan apa Pak? Nah, terus Pak Jeffrey penyidik bilang, Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul, pakai sapu hijau. Di situ saya kaget ya. Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu. Saya bantah begitu, karena itu anak bukan muridku Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A, saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu, ada gurunya, Ibu Guru Lilis Herna Dewi, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah, ada di kelas. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek, sama penyidik, sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu, ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Nah, terus orang tua korban, kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima, saya akan bawa Ibu ke jalur hukum. Terus saya disuruh pulang sama penyidik, nanti kalau memang ada berita kelanjutannya. Di situ saya pulang, selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon, Pak penyidik Jeffrey menelpon mengintimidasi saya. Mengintimidasi. Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya. Untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Nah, terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal pokoknya hari kedua, 26, 28 April. Ya, 28 April. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS, waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah, sama teman-teman sekolah, bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja,
supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah, ya, tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya, cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya. Tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah. Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? Yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini, Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Sampai pada akhirnya, kemudian itu ibu sempat ditahan juga. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Tadi 3 bulan tuh udah kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri, saya ditemani pengacara saya, terus penyidik. Di sana ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Ya, di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian selama 1 minggu di sana. Anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. 1 orang anaknya? 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu ibu 20 hari waktu itu, tapi pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu. Karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Bukti apa, Bu, yang diberikan dari korban? Ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum.
Oke, oke. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa Ibu kan tidak mengajar di Iya. kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga Ibu ternyata juga lagi mengajar, dan Iya. juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat Ada. itu. Nah, itu Ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau Tidak seperti apa? pernah, nggak pernah. Oke. Nah, itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari Ibu sendiri tidak pernah Ya tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu ditahan, mungkin boleh diceritakan, Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya. Tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya, senang juga ada teman baru yang baik ya. Selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu Iya. itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan, Iya. gitu. Kemudian apalagi upaya-upaya yang Ibu lakukan pada saat itu? Upaya Kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi Ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? tidak pernah. Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak Bu, pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya, Oke, kita kemudian damai. Tapi tidak bisa. tidak bisa dari Ibu. Iya, Tidak ingin. tidak ingin berlanjut. Baik. Oh, berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif Iya, justice. iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui. Tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh, baik. Di RJ itu Ibu diminta untuk mengakui, Iya. tapi karena memang tidak melakukan, akhirnya tidak mau ya Bu. Iya, Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana Bu tanggapan keluarga melihat kondisi Ibu? keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita ndak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak waktu itu ya. Baik, anak-anak selama Ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke. Nah, Bu, melihat Ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Asalkan tetap maju dan semangat. Itu saja. Tapi pasti berterima kasih Iya, juga ya berterima kepada kasih. semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah, setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Belum. Iya, belum.
ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oh, ya. oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin Iya. sama siswa-siswanya. Baik-baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia. Ya, harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dari Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Tuh, selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baiton. Nah, untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah, Ibu Supriani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu Ibu Supriani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Ya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan 1 kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya, ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan
bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun, dan sekarang kelas 2 lagi. Iya. Baik Bu, selama 16 tahun ini Tenang mungkin ya, dari persidangan yang pertama. baik, sudah lebih tenang ya Bu. Ya. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriyani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Bu? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Oke. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada setengah 1 siang itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Nah, di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu, karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. Halo, siapa ini Pak? Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baito. Ya, ada apa? Ibu di mana? Ada di rumah. Bisa datang di kantor sekarang? Bisa." Kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor. Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, "Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini?" "Nggak tahu Pak." "Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya Ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini." Nah, terus saya tanya, "Dilaporkan apa Pak?" Nah, terus Pak Jeffrey penyidik bilang, "Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul, pakai sapu hijau." Di situ saya kaget ya. "Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu." Itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya. Mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai. Dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek, sama penyidik, sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu. Ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Nah, terus orang tua korban, "Kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima. Saya akan bawa Ibu ke jalur hukum." Terus saya disuruh pulang sama penyidik. "Nanti kalau memang ada berita kelanjutan, saya hubungi Ibu." Nah, di situ saya pulang. Selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon, mengintimidasi saya. Intimidasi Mengintimidasi. "Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya, untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut." Di situ saya langsung, "Tidak mau Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu." Saya bilang begitu. Nah, terus saya pagi Di tanggal berapa tuh? di tanggal, pokoknya hari kedua, 26, 27, 28 April. Ya, 28 April. Oke. Terus
Di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah sama teman-teman sekolah bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah, ya tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya, tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah? Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? Yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Sampai pada akhirnya. Kemudian itu Ibu sempat ditahan juga pada akhirnya. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Tadi 3 bulan tuh udah kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri, saya ditemani pengacara saya, terus penyidik. Di sana ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena Ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, Ibu saya tahan selama 20 hari. Ya, di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa
Dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Oke, anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. Satu orang anaknya. 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu Ibu akhirnya ditahan selama kurang lebih 20 hari waktu itu, tapi Iya, pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Ya, Bukti apa, Bu, yang diberikan dari korban? ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa Ibu kan tidak mengajar di Iya. kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga Ibu ternyata juga lagi mengajar, juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat Ada. itu. Nah, itu Ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau Tidak seperti apa? pernah. Oke. Nah, itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru di situ sudah tahu semua. Ya, sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari Ibu sendiri tidak pernah memukul. Ya, tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu ditahan, mungkin boleh diceritakan, Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya, ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu, kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya. Tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya, senang juga ada teman baru yang baik ya. Selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan, gitu. Kemudian apalagi upaya-upaya yang Ibu lakukan pada saat itu? Upaya Kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi Ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? tidak pernah. Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak, Bu? Pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya. Oke, Kita kemudian damai. Tapi tidak bisa. tidak bisa dari Ibu. Iya. Tidak ingin. Tidak ingin berlanjut. Baik. Oh, berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif Iya. justice. Iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui. Tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh, baik. Di RJ itu Ibu diminta untuk mengakui, Iya. tapi karena memang tidak melakukan, akhirnya tidak mau ya, Bu. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana Bu, tanggapan keluarga melihat kondisi Ibu? Keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu
ditahan itu kita ndak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak Iya. itu ya. Baik, anak-anak selama ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke, nah Bu melihat nih kan kasus ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya, satu Indonesia ya, luar biasa ya. Asalkan tetap maju dan semangat. Itu saja. Tapi pasti berterima kasih Iya, juga berterima ya kepada kasih. semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Saya kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriyani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti ada Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriyani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Tuh, selama 1 minggu di sana. Spesial kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baiton. Nah, untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah Ibu Supriyani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu, Ibu Supriyani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Iya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun Bu? Iya. Oh, Begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriyani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan 1 kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya, ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah
lah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus anak-anak itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Iya. Kalau anak-anak itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Iya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share ke kayak tadi Bu. Dukanya ya itu tadi, kalau ada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah, Bu, kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya, untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti sudah tinggal mengikuti ujian? Tinggal mengikuti ujian aja. Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya, persidangan. Baru saja mengikuti persidangan yang kedua kali ini. Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi, ya lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Baik, sudah lebih tenang ya Bu. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Bu? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul 12:30 siang, itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Nah, di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu, karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. Halo, siapa ini Pak? Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baito. Ya, ada apa? Ibu di mana? Ada di rumah. Bisa datang di kantor sekarang?" Bisa. Kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor. Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, "Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini?" "Nggak tahu Pak." "Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya Ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini." Nah, terus saya tanya, "Dilaporkan apa Pak?" Nah, terus Pak Jeffrey penyidik bilang, "Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul pakai sapu hijau." Di situ saya kaget ya.
Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu. Saya bantah begitu. Karena itu anak bukan muridku, Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A. Saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Oke. Iya. Dan pada hari Rabu itu saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu, ada gurunya Ibu Guru Lilis Herna Dewi yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah ada di kelas. Oke. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek sama penyidik sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu. Ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Nah, terus orang tua korban, kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima. Saya akan bawa Ibu ke jalur hukum. Terus saya disuruh pulang sama penyidik. Nanti kalau memang ada berita kelanjutan, saya hubungi Ibu. Nah, di situ saya pulang. Selang 2 hari ada surat panggilan. Oke. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon mengintimidasi saya. Intimidasi Ya, mengintimidasi. Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya. Untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Nah, terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal pokoknya hari kedua 26 28 April. Ya, 28 April. Oke. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Nah, di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Iya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah sama teman-teman sekolah bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah. Ya, tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya, tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal.
Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah. Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? yang menyuruh Kapolsek. Oke. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini, Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Oke. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Oke, sampai pada akhirnya, kemudian itu ibu sempat ditahan juga pada akhirnya. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Oh, tadi 3 bulan tuh udah kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri, saya ditemani pengacara saya, terus penyidik. Di sana ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Oke. Ya, di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Oke, anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. Satu orang anaknya. 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu ibu akhirnya ditahan selama kurang lebih 20 hari waktu itu, tapi pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu. Karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Bukti apa, Bu, yang diberikan dari korban? Ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa ibu kan tidak mengajar di kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga ibu ternyata juga lagi mengajar, juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat itu. Nah, itu ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau tidak pernah? Oke. Nah, itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya, sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari ibu sendiri tidak pernah memukul? Ya, tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu ditahan, mungkin boleh diceritakan, Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya, ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu
Nah, kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya. Tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya, senang juga ada teman baru yang baik ya. Selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan. Kemudian apalagi upaya-upaya yang Ibu lakukan pada saat itu? Upaya kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi Ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak Bu, pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya. Oke, kemudian damai. Tapi tidak bisa dari Ibu. Iya. Tidak ingin berlanjut. Baik. Oh, berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif. Iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui, tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh, baik. Di RJ itu Ibu diminta untuk mengakui, tapi karena memang tidak melakukan, akhirnya tidak mau ya Bu? Iya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana tanggapan keluarga melihat kondisi Ibu? Keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita nggak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak itu ya. Baik, anak-anak selama Ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke. Nah, Bu melihat nih kan kasus Ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Asalkan tetap maju dan semangat. Tapi pasti berterima kasih juga ya kepada semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Gitu. Baik. Nah, setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin sama siswa-siswanya. Baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriyani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia. Harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriyani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan
dengan baik. Pasti dari Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriyani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baiton. Nah, untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah Ibu Supriyani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu Ibu Supriyani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Iya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriyani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan 1 kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya. Ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah? Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun dan sekarang kelas 2 lagi. Ya. Baik, Bu, selama 16 tahun ini bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam kelas, is breaking pada waktu istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak, itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Ya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share ke kita tadi Bu. Dukanya ya itu tadi, kalau pada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah Bu,
kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya. Ya, untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti Sudah, tinggal mengikuti ujian. tinggal ikutin ujian aja? Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti persidangan yang kedua kali ini? Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi, ya lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Baik, sudah lebih tenang ya Bu. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul 12:30 siang, itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Nah, di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu, karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. Halo, siapa ini Pak? Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baito. Ya, ada apa? Ibu di mana? Ada di rumah. Bisa datang di kantor sekarang?" Bisa. Kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor. Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, "Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini?" "Nggak tahu Pak." "Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya Ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini." Nah, terus saya tanya, "Dilaporkan apa Pak?" Nah, terus Pak Jeffrey penyidik bilang, "Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul pakai sapu hijau." Di situ saya kaget ya. "Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu." Saya bantah begitu, karena itu anak bukan muridku Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A, saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu, ada gurunya, Ibu Guru Lilis Herna Dewi, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah ada di kelas. Iya.
sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek, sama penyidik, sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu, ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Nah, terus orang tua korban, kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima, saya akan bawa Ibu ke jalur hukum. Terus saya disuruh pulang sama penyidik, nanti kalau memang ada berita kelanjutan saya hubungi Ibu. Nah, di situ saya pulang, selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon, Pak penyidik Jeffrey menelpon, mengintimidasi saya. Intimidasi mengintimidasi. Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya. Untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Nah, terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik di tanggal pokoknya hari kedua 26, 27, 28 April. Ya, 28 April. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS, waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah, sama teman-teman sekolah, bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah. Ya, tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya. Tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah. Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? Yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus
Tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Oke, sampai pada akhirnya kemudian itu ibu sempat ditahan juga pada akhirnya. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Oh, tadi 3 bulan tuh udah kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri, saya ditemani pengacara saya, terus penyidik. Di sana ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Ya di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian selama 1 minggu di sana. Oke, anak usia berapa Bu? Usia 8 tahun. Satu orang anaknya? 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah waktu itu ibu akhirnya ditahan selama kurang lebih 20 hari waktu itu, tapi pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Bukti apa Bu yang diberikan dari korban? Ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Baik. Nah Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa ibu kan tidak mengajar di kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga ibu ternyata juga lagi mengajar, juga di kelasnya, ada wali kelasnya juga. Nah itu ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau tidak pernah? Nggak pernah. Nah itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari ibu sendiri tidak pernah memukul? Ya tidak pernah. Baik. Nah Bu, selama 1 minggu ditahan, mungkin boleh diceritakan Bu apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan Bu? Selama 1 minggu ya ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu, nah kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya, tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya senang juga ada teman baru yang baik ya, selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga
alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan, Iya. kemudian apalagi upaya-upaya yang ibu lakukan pada saat itu? Upaya Kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? tidak pernah. Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak Bu, pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya, Oke, kita kemudian damai. Tapi tidak bisa. tidak bisa dari ibu, Iya, tidak ingin. tidak ingin berlanjut. Baik, oh berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif Iya, justice. iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui. Tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh baik, di RJ itu ibu diminta untuk mengakui, Iya. tapi karena memang tidak melakukan akhirnya tidak mau ya Bu. Iya, Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana Bu, tanggapan keluarga melihat kondisi ibu? keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita ndak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak seperti Iya. itu ya. Baik, anak-anak selama ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke, nah Bu melihat nih kan kasus ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Asalkan tetap maju dan semangat. Itu saja. Kita tuh pasti berterima kasih Iya, juga berterima ya kepada kasih. semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oh, Ya. oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin Iya. sama siswa-siswanya. Oh, baik-baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriyani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia. Ya, harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Saya kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriyani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dan Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriyani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Tuh, selama 1 minggu di sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baiton. Nah, untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah Ibu Supriyani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu Ibu Supriyani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Iya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriyani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan satu kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya. Ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah? Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun dan sekarang kelas 2 lagi. Ya. Baik Bu, selama 16 tahun ini bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam kelas, is breaking pada waktu istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Ya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share ke kayak tadi Bu. Dukanya ya itu tadi, kalau pada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah Bu, kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriyani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti sudah tinggal mengikuti ujian? Tinggal mengikuti ujian aja. Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriyani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti persidangan yang kedua kali ini? Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi, ya
lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Baik, sudah lebih tenang ya Bu. Ya. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriyani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Bu? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Oke. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangannya? Berapa jam ya tadi dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya? Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan Iya. atau titik terang dari kasus ini. Nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriyani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul 12:30 siang, itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Nah, di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu," karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. "Halo, siapa ini Pak?" "Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baite." "Ya, ada apa? Ibu di mana?" "Ada di rumah." "Bisa datang di kantor sekarang?" "Bisa." Kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor. Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, "Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini?" "Nggak tahu Pak." "Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya Ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini." Nah, terus saya tanya, "Dilaporkan apa Pak?" Nah, terus Pak Jeffrey penyidik bilang, "Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul, pakai sapu hijau." Di situ saya kaget ya. "Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu." Saya bantah begitu, karena itu anak bukan muridku Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A. Saya mengajar katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu, ada gurunya, Ibu Guru Lilis Herna Dewi, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah ada di kelas. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek, sama penyidik, sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu, ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Nah, terus orang tua korban, "Kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima. Saya akan bawa Ibu ke jalur hukum." Terus saya disuruh pulang sama penyidik. "Nanti kalau memang ada berita kelanjutan, saya hubungi Ibu." Nah, di situ saya pulang. Selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon, mengintimidasi saya. Mengintimidasi. "Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya.
mengakui kesalahan Oke. supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau, Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Nah, terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal pokoknya hari kedua 26, 27, 28 April. Ya, 28 April. Oke. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Nah, di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Iya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah sama teman-teman sekolah bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah. Ya, tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya. Tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah. Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? Yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini, Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Sampai pada akhirnya. Kemudian itu Ibu sempat ditahan juga pada akhirnya. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Tadi 3 bulan tuh udah kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri. Saya ditemani pengacara saya, terus penyidik. Di sana
ngobrol. Saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Oke. Ya di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian selama 1 minggu di sana. Oke, anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. Satu orang anaknya. 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu ibu akhirnya ditahan selama kurang lebih 20 hari waktu itu, tapi Iya, pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Ya, Bukti apa, Bu, yang diberikan dari korban? ada sapu ijuk sama pakaian waktu ya, terus saksi dengan bukti visum. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa ibu kan tidak mengajar di kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga ibu ternyata juga lagi mengajar, juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat itu. Nah, itu ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau Tidak pernah. Oke. Nah, itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya, sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari ibu sendiri tidak pernah memukul. Ya, tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu ditahan, mungkin boleh diceritakan, Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya, ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu, kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya. Tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya, senang juga ada teman baru yang baik ya. Selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Inginnya kita damai dari korban. Iya. Oke, kemudian damai. Tapi tidak bisa dari ibu. Iya. Tidak ingin berlanjut. Baik. Oh, berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif justice. Iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui. Tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh, baik. Di RJ itu ibu diminta untuk mengakui. Iya. Tapi karena memang tidak melakukan, akhirnya tidak mau ya Bu. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana tanggapan keluarga melihat kondisi ibu? Keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita tidak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak waktu itu ya. Baik, anak-anak selama ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak, sama orang tua. Oke. Nah, Bu, melihat nih kan kasus ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang
memberi tanggapan begitu, kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya, satu Indonesia ya, luar biasa ya. Masa akan tetap maju dan semangat. Itu saja. Kita pasti berterima kasih juga betul, ya kepada kasih. semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oh, ya. oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin Iya. sama siswa-siswanya. Oh, baik-baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriyani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia. Ya, harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriyani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dan Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriyani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Tuh, selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baitona. Untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah Ibu Supriyani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu, Ibu Supriyani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Ya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriyani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang per bulan, 3 bulan 1 kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20
tahun gitu. Iya, ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah? Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun dan sekarang kelas 2 lagi. Yeah. Baik, Bu, selama 16 tahun ini bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam kelas, is breaking pada waktu istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Ya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share ke kita tadi Bu. Dukanya ya itu tadi, kalau pada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah, Bu, kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti? Sudah, tinggal mengikuti ujian. Tinggal mengikuti ujian aja. Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti persidangan yang kedua kali ini? Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi ya lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Sudah lebih tenang ya Bu. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul 12:30 siang itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Nah, di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu, karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. Halo, siapa ini Pak? Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baito. Ya, ada apa? Ibu di mana? Ada di rumah. Bisa datang di kantor sekarang? Bisa, kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor.
Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Ibu datang di sini, saya mau mintai keterangan karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya Ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini. Terus saya tanya, dilaporkan apa, Pak? Terus Pak Jeffrey penyidik bilang, Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul pakai sapu hijau. Di situ saya kaget ya. Demi Allah, Pak, saya tidak melakukan itu. Saya bantah begitu. Karena itu anak bukan muridku, Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A. Saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu, saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang, saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu. Ada gurunya, Ibu Guru Lilis Herna Dewi, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah, ada di kelas. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek, sama penyidik, sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu, ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Terus orang tua korban, kalau begini cara menyikapinya, Bu, saya tidak terima. Saya akan bawa Ibu ke jalur hukum. Terus saya disuruh pulang sama penyidik. Nanti kalau memang ada berita kelanjutan, saya hubungi Ibu. Nah, di situ saya pulang. Selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon, mengintimidasi saya. Mengintimidasi. Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya, untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau, Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal, pokoknya hari kedua, 26, 28 April. Ya, 28 April. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS, waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah, sama teman-teman sekolah, bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak, jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah. Ya, tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf
apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya yang cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya, tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah. Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? Yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini, Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Sampai pada akhirnya, kemudian itu ibu sempat ditahan juga. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Tadi 3 bulan tuh udah kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri, saya ditemani pengacara saya, terus penyidik. Di sana ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Ya, di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian selama 1 minggu di sana. Anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. 1 orang anaknya? 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu ibu akhirnya ditahan selama kurang 20 hari waktu itu, tapi pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu. Karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Bukti apa, Bu, yang diberikan dari korban? Ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa ibu kan tidak mengajar di kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga ibu ternyata juga lagi mengajar, juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat itu. Nah, itu ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau tidak pernah?
nggak pernah. Oke. Nah itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari ibu sendiri tidak pernah Ya tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu di tahanan, mungkin boleh diceritakan Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya. Tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya senang juga ada teman baru yang baik ya. Selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan, kemudian apalagi upaya-upaya yang Ibu lakukan pada saat itu? Upaya kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi Ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak Bu, pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya. Oke, kemudian damai. Tapi tidak bisa dari Ibu. Iya. Tidak ingin berlanjut. Baik. Oh, berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif. Iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui. Tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh, baik. Di RJ itu Ibu diminta untuk mengakui. Iya. Tapi karena memang tidak melakukan, akhirnya tidak mau ya Bu. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana Bu tanggapan keluarga melihat kondisi Ibu? Keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita tidak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak Iya. itu ya. Baik, anak-anak selama Ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke. Nah, Bu melihat nih kan kasus Ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Asalkan tetap maju dan semangat. Tapi pasti berterima kasih juga ya kepada kasih. semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah, setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat
jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin sama siswa-siswanya. Baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia. Harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dan Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baiton. Nah, untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah, Ibu Supriani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu Ibu Supriani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Ya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun, Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa, Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan 1 kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya. Ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah? Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun dan sekarang kelas 2 lagi. Ya. Baik Bu, selama 16 tahun ini
bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam kelas, is breaking pada waktu istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Iya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share kayak tadi Bu. Dukanya ya itu tadi, kalau pada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah, Bu, kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya, untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti Sudah, tinggal mengikuti ujian. tinggal ikutin ujian aja? Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa dari masih muda sendiri sebagai seorang honorer 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti persidangan yang kedua kali ini? Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi, ya lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Baik, sudah lebih tenang ya Bu. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Bu? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul 12:30 siang, itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu, karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. Halo, siapa ini Pak? Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baito. Ya, ada apa? Ibu di mana? Ada di rumah. Bisa datang di kantor sekarang?" Bisa. Kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor. Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, "Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini?" "Nggak tahu Pak." "Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya Ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini." Terus saya tanya, "Dilaporkan apa Pak?" Terus Pak Jeffrey penyidik bilang, "Ibu telah dilaporkan menganiaya
pukul pakai sapu hijau. Di situ saya kaget ya. Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu. Saya bantah begitu. Karena itu anak bukan muridku, Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A. Saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu. Ada gurunya, Ibu Guru Lilis Herna Dewi, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah ada di kelas. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek, sama penyidik, sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu, ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Nah, terus orang tua korban, kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima, saya akan bawa Ibu ke jalur hukum. Terus saya disuruh pulang sama penyidik, nanti kalau memang ada berita kelanjutan saya hubungi Ibu. Nah, di situ saya pulang, selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon, mengintimidasi saya. Intimidasi Mengintimidasi. Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya. Untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Nah, terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal pokoknya hari kedua 28 April. Ya, 28 April. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS, waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Iya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah, sama teman-teman sekolah, bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah, ya, tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya yang cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya, tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal.
Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah. Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? yang menyuruh Kapolsek. Oke. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini, Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Oke. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Oke, sampai pada akhirnya, Iya. kemudian itu ibu sempat ditahan juga pada Iya. akhirnya. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Oh, tadi Nggak- 3 bulan tuh udah Iya. kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon. Itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri. Saya ditemani pengacara saya, terus penyidik di sana. Ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Oke. Ya di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Oke, anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. Satu orang anaknya. 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu ibu akhirnya ditahan selama kurang lebih 20 hari waktu itu, tapi Iya, pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Ya, Bukti apa, Bu, yang diberikan dari korban? ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Oke. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa ibu kan tidak mengajar di Iya. kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga ibu ternyata juga lagi mengajar, dan Iya. juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat Ada. itu. Nah, itu ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau Tidak seperti apa? pernah. Oke. Nah itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari ibu sendiri tidak pernah Ya tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu ditahan, mungkin boleh diceritakan, Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu
Nah, kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya. Tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya, senang juga ada teman baru yang baik ya. Selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan, kemudian apalagi upaya-upaya yang Ibu lakukan pada saat itu? Upaya kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi Ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak Bu, pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya. Oke, kemudian damai. Tapi tidak bisa dari Ibu. Iya. Tidak ingin berlanjut. Baik. Oh, berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif. Iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui, tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh, baik. Di RJ itu Ibu diminta untuk mengakui, tapi karena memang tidak melakukan akhirnya tidak mau ya Bu? Iya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana tanggapan keluarga melihat kondisi Ibu? Keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita ndak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak itu ya. Baik, anak-anak selama Ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke. Nah, Bu melihat nih kan kasus Ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Asalkan tetap maju dan semangat. Tapi pasti berterima kasih juga ya kepada kasih semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah, setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin sama siswa-siswanya. Baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriyani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia. Ya, harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya.
Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriyani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dari Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriyani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baitona. Untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah Ibu Supriyani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu Ibu Supriyani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Ya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriyani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan 1 kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya. Ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah? Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun dan sekarang kelas 2 lagi. Ya. Baik, Bu, selama 16 tahun ini bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam kelas, is breaking pada waktu istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak, itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Ya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share kayak tadi Bu. Dukanya ya itu tadi, kalau pada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah, Bu, kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriyani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya
Untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti apa? Sudah tinggal mengikuti ujian. Tinggal ikutin ujian aja. Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer. 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriyani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti persidangan yang kedua kali ini? Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi, ya lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Baik, sudah lebih tenang ya Bu. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriyani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Bu? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriyani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul 12:30 siang, itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Nah, di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu, karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. Halo, siapa ini Pak? Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baite. Ya, ada apa? Ibu di mana? Ada di rumah. Bisa datang di kantor sekarang?" Bisa. Kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor. Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, "Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini?" "Nggak tahu Pak." "Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya Ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini." Nah, terus saya tanya, "Dilaporkan apa Pak?" Nah, terus Pak Jeffrey penyidik bilang, "Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul pakai sapu hijau." Di situ saya kaget ya. "Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu." Saya bantah begitu, karena itu anak bukan muridku Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A, saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu, ada gurunya, Ibu Guru Lilis Herna Dewi, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah ada di kelas. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya. Mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai. Dia kembali lagi ke
kelasnya. Di situ tidak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek sama penyidik sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu, ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Nah, terus orang tua korban, kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima, saya akan bawa Ibu ke jalur hukum. Terus saya disuruh pulang sama penyidik, nanti kalau memang ada berita kelanjutan saya hubungi Ibu. Nah, di situ saya pulang, selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon, mengintimidasi saya. Intimidasi mengintimidasi. Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya. Untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Nah, terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal pokoknya hari kedua 26 28 April. Ya, 28 April. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS, waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Nah, di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah sama teman-teman sekolah bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah, ya tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya, tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah? Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu Bu? Yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik
tapi tidak tahu siapa itu dari pelindung anak meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Oke, sampai pada akhirnya kemudian itu ibu sempat ditahan juga pada akhirnya. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Oh, tadi 3 bulan tuh udah kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri, saya ditemani pengacara saya, terus penyidik. Di sana ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Ya di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian selama 1 minggu di sana. Oke, anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. Satu orang anaknya? 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu ibu akhirnya ditahan selama kurang lebih 20 hari waktu itu, tapi pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Bukti apa, Bu, yang diberikan dari korban? Ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa ibu kan tidak mengajar di kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga ibu ternyata juga lagi mengajar, juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat itu. Nah, itu ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau tidak pernah? Nggak pernah. Nah, itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari ibu sendiri tidak pernah? Ya, tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu ditahan, mungkin boleh diceritakan, Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu, kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya. Tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya, senang juga ada teman baru yang baik ya. Selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan, kemudian apa lagi upaya-upaya yang ibu lakukan pada saat itu?
supaya Kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi ibu pada saat ada penahanan itu? tidak pernah. Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak Bu, pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya, Oke, kita kemudian damai. Tapi tidak bisa. tidak bisa dari ibu, Iya, tidak ingin. tidak ingin berlanjut. Baik, oh berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif Iya, justice. iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui, tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh baik, di RJ itu ibu diminta untuk mengakui, Iya. tapi karena memang tidak melakukan akhirnya tidak mau ya Bu. Iya, Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana Bu tanggapan keluarga melihat kondisi ibu? keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita ndak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak Iya. seperti itu ya. Baik, anak-anak selama ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke, nah Bu melihat nih kan kasus ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Masa akan tetap maju dan semangat. Itu saja. Tapi pasti berterima kasih Iya, juga berterima ya kepada kasih. semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oh, ya. oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin Iya. sama siswa-siswanya. Oh, baik-baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriyani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia Bu. Ya, harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriyani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dan Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriyani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Tuh, selama 1 minggu di sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baiton. Nah, untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andol begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya. Baik. Nah, Ibu Supriyani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu Ibu Supriyani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Ya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu, setahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan satu kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini lupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya. Ya, suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah? Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun dan sekarang kelas 2 lagi. Ya. Baik Bu, selama 16 tahun ini bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Ya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share ke kita tadi Bu. Dukanya ya itu tadi, kalau pada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah Bu, kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriyani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya, untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti? Sudah, tinggal mengikuti ujian. Tinggal mengikuti ujian aja. Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer. 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriyani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana mendampingi saya? Bahasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya.
ya tetap semangat. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriyani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awalnya tuh awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul 12:30 siang, itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Nah, di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu, karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. Halo, siapa ini Pak? Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baite. Ya, ada apa? Ibu di mana? Ada di rumah. Bisa datang di kantor sekarang?" Bisa. Kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor. Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, "Ibu tahu nggak?" "Nggak tahu Pak." "Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini." Nah, terus saya tanya, "Apa?" Nah, terus Pak Jeffrey penyidik bilang, "Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul pakai sapu hijau." Di situ saya kaget ya. "Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu." Saya bantah begitu. Karena itu anak bukan muridku Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A. Saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu. Ada gurunya, Ibu Guru Lilis Herna Dewi, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah ada di kelas. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek, sama penyidik, sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu. Ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Nah, terus orang tua korban, "Kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima. Saya akan bawa Ibu ke jalur hukum." Terus saya disuruh pulang sama penyidik. "Nanti kalau memang ada berita kelanjutan saya hubungi Ibu." Nah, di situ saya pulang. Selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon mengintimidasi saya. Mengintimidasi. "Ibu, datang saja di rumahnya Pak Bowo ya, untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut." Di situ saya langsung, "Tidak mau Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu." Saya bilang begitu. Nah, terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal, pokoknya hari kedua, 26, 28 April. Ya, 28 April. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian
hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS, waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Nah, di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah sama teman-teman sekolah bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah, ya tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf. Apa di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya, tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah. Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? Yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Sampai pada akhirnya, kemudian itu Ibu sempat ditahan juga pada akhirnya. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Tadi 3 bulan tuh udah kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri, saya ditemani pengacara saya, terus penyidik. Di sana ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena Ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, Ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Ya, di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan Ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar.
Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Oke, anak usia berapa Bu? Usia 8 tahun. Satu orang anaknya. 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu ternyata Ibu akhirnya ditahan selama kurang lebih 20 hari waktu itu, tapi Iya, pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Ya, Bukti apa Bu yang diberikan dari korban? ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Baik. Nah Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa Ibu kan tidak mengajar di Iya. kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga Ibu ternyata juga lagi mengajar, Iya. juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat Ada. itu. Nah itu Ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau Tidak seperti apa? pernah, nggak pernah. Oke. Nah itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari Ibu sendiri tidak pernah Ya tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu ditahan, mungkin boleh diceritakan Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu, nah kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya, tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya senang juga ada teman baru yang baik ya selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan gitu. Kemudian apalagi upaya-upaya yang Ibu lakukan pada saat itu? Upaya Kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi Ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? tidak pernah. Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak Bu, pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya. Oke, Kita kemudian damai. Tapi tidak bisa. tidak bisa dari Ibu. Iya. Tidak ingin. Tidak ingin berlanjut. Baik, oh berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif Iya. justice. Iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui. Tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh baik, di RJ itu Ibu diminta untuk mengakui, Iya. tapi karena memang tidak melakukan akhirnya tidak mau ya Bu. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana Bu tanggapan keluarga melihat kondisi Ibu? Keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita ndak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak Iya. itu ya. Baik, anak-anak selama Ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke, nah Bu melihat nih kan kasus Ibu ini sendiri ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan
pembinaan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Masa akan tetap maju dan semangat. Itu saja. Kita pasti berterima kasih Iya, juga berterima ya kepada kasih. semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oh, ya. oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin Iya. sama siswa-siswanya. Oh, baik-baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriyani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia Bu. Ya, harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah, dan untuk teman sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriyani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dan Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriyani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Tuh, selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baitona. Untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah, sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah, Ibu Supriyani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu, Ibu Supriyani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Iya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriyani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan 1 kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20
tahun gitu. Iya, ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah? Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun dan sekarang kelas 2 lagi. Ya. Baik, Bu, selama 16 tahun ini bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam kelas, is breaking pada waktu istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Iya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share kayak tadi Bu. Dukanya ya itu tadi kalau pada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah, Bu, kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti sudah tinggal mengikuti ujian? Tinggal mengikuti ujian aja. Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriani, kita mungkin sekarang ngobrolnya soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti persidangan yang kedua kali ini? Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi ya lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Baik, sudah lebih tenang ya Bu. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul 12:30 siang itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Nah, di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu, karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. Halo, siapa ini Pak? Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baito. Ya, ada apa? Ibu di mana? Ada di rumah. Bisa datang di kantor sekarang? Bisa, kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor.
Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, Ibu tahu nggak tujuan saya panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini. Terus saya tanya, dilaporkan apa, Pak? Terus Pak Jeffrey penyidik bilang, Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul pakai sapu hijau. Di situ saya kaget ya. Demi Allah, Pak, saya tidak melakukan itu. Saya bantah begitu. Karena itu anak bukan muridku, Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A. Saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu, saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang, saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu. Ada gurunya, Ibu Guru Lilis Herna Dewi, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah, ada di kelas. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek, sama penyidik, sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu, ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Terus orang tua korban, kalau begini cara menyikapinya, Bu, saya tidak terima. Saya akan bawa Ibu ke jalur hukum. Terus saya disuruh nanti kalau memang ada berita kelanjutan saya hubungi Ibu. Nah, di situ saya pulang. Selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon, mengintimidasi saya. Intimidasi mengintimidasi. Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya. Untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau, Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal pokoknya hari kedua 26 28 April. Ya, 28 April. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS, waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah sama teman-teman sekolah bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah. Ya, tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf
apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya, cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya, tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah. Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? Yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini, Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut setelah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Sampai pada akhirnya. Kemudian itu ibu sempat ditahan juga pada akhirnya. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Tadi 3 bulan tuh udah kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri, saya ditemani pengacara saya, terus penyidik. Di sana ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Ya, di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. 1 orang anaknya. 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu ibu akhirnya ditahan selama kurang lebih 20 hari waktu itu, tapi pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu. Karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Bukti apa, Bu, yang diberikan dari korban? Ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan
tadi sempat diceritakan bahwa ibu kan tidak mengajar di Iya. kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga ibu ternyata juga lagi mengajar, dan Iya. juga di kelasnya ada wali kelasnya juga pada saat Ada. itu. Nah itu ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau Tidak seperti apa? pernah, nggak pernah. Oke. Nah itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Iya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari ibu sendiri tidak pernah Ya tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu di tahanan, mungkin boleh diceritakan Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya, tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya senang juga ada teman baru yang baik ya selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan, Iya. kemudian apalagi upaya-upaya yang ibu lakukan pada saat itu? Upaya Kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? tidak pernah. Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak Bu, pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya, Oke, kita kemudian damai. Tapi tidak bisa. tidak bisa dari ibu, Iya, tidak ingin. tidak ingin berlanjut. Baik, berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif Iya, justice. iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui. Tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh, baik. Di RJ itu ibu diminta untuk mengakui, Iya. tapi karena memang tidak melakukan, akhirnya tidak mau ya Bu. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana Bu tanggapan keluarga melihat kondisi ibu? Keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita ndak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak waktu Iya. itu ya. Baik, anak-anak selama ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke. Nah, Bu melihat nih kan kasus ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Asalkan tetap maju dan semangat. Itu saja. Kita tuh pasti berterima kasih Iya, juga ya berterima kepada kasih. semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah, setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Belum. Iya, belum.
ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oh, ya. oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin Iya. sama siswa-siswanya. Oh, baik-baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia. Ya, harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dari Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baiton. Nah, untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah, Ibu Supriani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu Ibu Supriani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Ya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan 1 kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya, ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan
bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun, dan sekarang kelas 2 lagi. Iya. Baik, Bu, selama 16 tahun ini bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam kelas, is breaking pada waktu istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak, itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Iya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share kayak tadi Bu. Dukanya ya itu tadi, kalau pada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah, ya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya, untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti Sudah, tinggal mengikuti ujian. tinggal ikutan ujian aja? Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti persidangan yang kedua kali ini? Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi, ya lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Baik, sudah lebih tenang ya Bu. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu sesuai dengan apa yang diinginkan Bu? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul 12:30 siang, itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Nah, di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu, karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. Halo, siapa ini Pak? Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baito. Ya, ada apa? Ibu di mana? Ada di rumah. Bisa datang di kantor sekarang? Bisa." Kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor. Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, "Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini?" "Nggak tahu Pak."
ibu datang di sini sama telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini. Nah, terus saya tanya, dilaporkan apa Pak? Nah, terus Pak Jeffrey penyidik bilang, ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul pakai sapu hijau. Di situ saya kaget ya. Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu. Saya bantah begitu. Karena itu anak bukan muridku, Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A. Saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu, saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang, saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu. Ada gurunya, Ibu Guru Lilis Herna Dewi, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah, ada di kelas. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek, sama penyidik, sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu, ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Nah, terus orang tua korban, kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima, saya akan bawa ibu ke jalur hukum. Terus saya disuruh pulang sama penyidik, nanti kalau memang ada berita kelanjutan saya hubungi ibu. Nah, di situ saya pulang, selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon, mengintimidasi saya. Mengintimidasi. Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya. Untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Nah, terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal pokoknya hari kedua, 28 April. Ya, 28 April. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS, waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah, sama teman-teman sekolah, bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah, ya, tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya, cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya. Tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik.
Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah. Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini, Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Sampai pada akhirnya. Kemudian itu Ibu sempat ditahan juga pada akhirnya. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Tidak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri, saya ditemani pengacara saya, terus penyidik. Di sana ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Ya, di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan, dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian selama 1 minggu di sana. Anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. 1 orang anaknya? 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu Ibu akhirnya ditahan selama kurang 20 hari waktu itu, tapi pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Bukti apa, Bu, yang diberikan dari korban? Ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa Ibu kan tidak mengajar di kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga Ibu ternyata juga lagi mengajar, juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat itu. Nah, itu Ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau tidak pernah? Nggak pernah. Nah, itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya, sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu.
Tapi memang dari Ibu sendiri tidak pernah Ya, tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu di tahanan, mungkin boleh diceritakan Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu, nah kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya. Tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya, senang juga ada teman baru yang baik ya. Selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan, kemudian apa lagi upaya-upaya yang Ibu lakukan pada saat itu? Upaya kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi Ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak Bu, pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya. Oke, kemudian damai. Tapi tidak bisa dari Ibu. Iya. Tidak ingin berlanjut. Baik. Oh, berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif. Iya. Tapi di RJ itu saya harus mengakui. Tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh, baik. Di RJ itu Ibu diminta untuk mengakui. Iya. Tapi karena memang tidak melakukan, akhirnya tidak mau ya Bu. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana Bu tanggapan keluarga melihat kondisi Ibu? Keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita tidak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak itu ya. Baik, anak-anak selama Ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke. Nah, Bu melihat nih kan kasus Ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Masa akan tetap maju dan semangat. Kita berterima kasih juga ya kepada semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Gitu. Baik. Nah, setelah ini setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin sama siswa-siswanya. Baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriyani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia. Harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai.
saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dan Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriyani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baitona. Untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah Ibu Supriyani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu Ibu Supriyani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Iya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 10 tahun Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriyani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan 1 kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya. Ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah? Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun dan sekarang kelas 2 lagi. Ya. Baik, Bu, selama 16 tahun ini bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam kelas, is breaking pada waktu istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak, itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Ya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share ke kita tadi Bu. Dukanya ya itu tadi, kalau pada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah,
Nah Bu, kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya. Ya, untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti Sudah, tinggal mengikuti ujian. dengan ujian aja? Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti persidangan yang kedua kali ini? Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi, ya lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Sudah lebih tenang ya Bu. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan? Ya, mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, betakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran. Didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini? Nggak tahu Pak. Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya Ibu, dan Pak Jeffrey penyidik bilang Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul pakai sapu hijau. Di situ saya kaget ya. Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu. Saya bantah begitu, karena itu anak bukan muridku Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A, saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu, ada gurunya Ibu Dewi yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah ada di kelas. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek sama penyidik sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu, ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Terus orang tua korban, kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima, saya akan bawa Ibu ke jalur hukum. Terus saya disuruh pulang sama penyidik, nanti kalau memang ada berita kelanjutan saya hubungi Ibu. Nah, di situ saya pulang, selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon, mengintimidasi saya. Mengintimidasi. Ibu datang saja di rumahnya
Pak Bowo ya. Untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau, Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Nah, terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal pokoknya hari kedua 26 28 April. Ya, 28 April. Oke. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Nah, di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Iya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah sama teman-teman sekolah bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut ya. Dapat putusan dari teman sekolah katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami bersama kepala sekolah ya, tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya, tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah? Iya, 2 juta. Karena itu Siapa hari yang menyuruh itu, Bu? Yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Sampai pada akhirnya, kemudian itu Ibu sempat ditahan juga. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Tadi 3 bulan tuh udah kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin, tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri, saya ditemani pengacara saya, terus penyidik.
di sana ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena Ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, Ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Oke. Ya, di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan. Dan jaksa mengatakan Ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian selama 1 minggu di sana. Oke, anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. Satu orang anaknya. 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu Ibu akhirnya ditahan selama kurang lebih 20 hari waktu itu, tapi Iya, pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Ya, Bukti apa, Bu, yang diberikan dari korban? ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Oke. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa Ibu kan tidak mengajar di Iya. kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga Ibu ternyata juga lagi mengajar, Iya. juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat Ada. itu. Nah, itu Ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau Tidak seperti apa? pernah, nggak pernah. Oke. Nah, itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya, sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari Ibu sendiri tidak pernah Ya, tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu ditahan, mungkin boleh diceritakan, Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya, ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu, kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya. Tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya, senang juga ada teman baru yang baik ya. Selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan, Iya. kemudian apa lagi upaya-upaya yang Ibu lakukan pada saat itu? Upaya Kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi Ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? tidak pernah. Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak, Bu? Pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya. Oke, Kita kemudian damai. Tapi tidak bisa. tidak bisa dari Ibu. Iya. Tidak ingin. Tidak ingin berlanjut. Baik. Oh, berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif Iya. justice. Iya. Tapi di RJ itu
saya harus mengakui. Tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh baik, di RC itu ibu diminta untuk mengakui, Iya. tapi karena memang tidak melakukan akhirnya tidak mau ya bu. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah bu, setelah ditahan, bagaimana bu tanggapan keluarga melihat kondisi ibu? Keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita ndak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Baik, anak-anak selama ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke, nah Bu melihat nih kan kasus ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Asalkan tetap maju dan semangat. Itu saja. Tapi pasti berterima kasih Iya, juga berterima ya kepada kasih. semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oh, ya. oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin Iya. sama siswa-siswanya. Oh, baik-baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriyani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu dia. Ya, harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriyani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dari Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriyani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baitona. Untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik, sehat.
tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Hari ini apakah sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Iya, alhamdulillah lebih baik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah sudah lebih tenang ya Bu ya perasaannya ya. Baik. Nah Ibu Supriani, sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu Ibu Supriani itu ngajar udah berapa lama sih? Udah sekitar 16 tahun. 16 tahun. Ya. Ibu sekarang umur berapa? 36. 36 berarti dari usia 20 tahun Bu? Iya. Oh, begitu lulus SMA, mendaftar kuliah itu langsung masuk honor. Ya, jadi sambil kuliah sambil honor. Baik, Bu Supriani 16 tahun menjadi seorang honorer dengan gajinya kalau boleh tahu berapa Bu? 300. Itu pun sekarang, kalau yang dulu awal honor itu masih 200, terus kasih naik 250 dan sampai sekarang 300. 300 per bulan itu. Iya, per bulan. Cuman bayarnya kadang triwulan, 3 bulan satu kali. Ya. Nah Bu, 16 tahun ini bukan waktu yang singkat ya menjadi seorang honorer dengan gaji yang sedemikian rupa ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan suka dukanya Bu menjadi seorang honorer dari usia masih 20 tahun gitu. Iya, ya suka dukanya ya senang aja ketemu anak-anak ya, lucu-lucu ya. Mungkin dukanya itu kalau anak-anak lagi marah atau ribut di kelas itu, tapi kan tetap kita jalani sebagai guru harus rendah hati dan bekerja sesuai pekerjaannya sebagai seorang guru. Iya. Baik Bu, dari 16 tahun itu memang ngajarnya selalu di kelas 1 terus atau udah? Tidak, pindah-pindah. Awal honor itu di kelas 4, terus setelah sini ada pernah pegang kelas 3, kelas 2, terus kelas 1 selama 2 tahun dan sekarang kelas 2 lagi. Ya. Baik, Bu, selama 16 tahun ini bahagianya tuh pada saat apa sih Bu ketika Ibu menjalankan pekerjaan Ibu? Ya, saat ketemu anak-anak di dalam kelas, is breaking pada waktu istirahat, kita sama-sama mengobrol sama anak-anak itu menyenangkan. Oke, itu sukanya ya Bu. Ya. Kalau dukanya nih mungkin boleh di-share ke kita tadi Bu. Dukanya ya itu tadi, kalau pada saat anak-anak ribut mungkin ya susah diatur itu ya, tapi kita tetap bersyukur ya dengan gaji walaupun nggak mencukupi ya segitu untuk hidup, tapi ada jalan lain untuk mencukupinya. Nah Bu, kemarin kan juga kabarnya ada kabar pengangkatan P3K untuk Ibu Supriani dari Kemendikbud. Itu seperti apa Bu sekarang tindak lanjutnya yang Ibu sendiri sudah rasakan? Ya, kemarin itu sempat ketemu langsung sama Pak Menteri ya untuk P3K ada afirmasi untuk saya. Oke. Saat ini gimana? Sudah mulai pengurusan atau seperti? Sudah, tinggal mengikuti ujian. Tinggal mengikuti ujian aja. Ya. Baik. Oke, 16 tahun ya, luar biasa, dari masih muda sekali sudah mengabdikan diri sebagai seorang honorer 16 tahun. Ibu asli orang sini memang? Iya, asli orang sini, orang tua juga dari sini. Baik. Nah, Ibu Supriani, kita mungkin sekarang ngobrolin soal hari ini dulu ya. Persidangan baru saja selesai nih. Persidangan tepatnya siang tadi di tanggal 28 Oktober ini baru kita selesai mengikuti persidangan untuk agenda pembelaan ya Ibu ya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti persidangan yang kedua kali ini? Ya, dengan adanya persidangan yang kedua tadi ya lebih tenang mungkin ya dari persidangan yang pertama. Baik, sudah lebih tenang ya Bu. Kalau yang pertama kemarin perasaannya gimana sih Bu kalau kita boleh tahu? Ya, yang pertama kemarin masih agak sedih ya. Terus tadi ada hasil yang mungkin kedepannya lebih baik. Baik. Apakah sidang hari ini menurut Ibu Supriani sendiri sudah sesuai dengan apa yang diinginkan? Ya,
Mungkin itu yang bisa menjelaskan kuasa hukum ya. Oke. Ya, karena ada yang mendampingi saya, kuasa hukum saya. Oke, kalau selama persidangan tadi Bu, dalam mengikuti persidangannya, bagaimana mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana perasaan Ibu sendiri pada saat mengikuti persidangan yang kurang lebih berapa jam ya tadi, dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 kalau tidak salah ya Bu ya. Seperti apa Bu? Ya, tadi perkiraan kan mungkin sudah selesai nih sidang, tapi ada tundaan tadi 1 jam ya. Ya, perasaan ya alhamdulillah tenang ya. Tetap semangat Ya pastinya ya Bu ya, terus untuk mendapatkan keadilan atau titik terang dari kasus ini pastinya. Baik, nah Bu, ini kan di luaran sana tuh banyak bertebaran kronologi begitu, dan mungkin saya pengen dengar dari Ibu Supriyani sendiri terkait kronologi kasus ini. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Awalnya itu di hari Jumat tanggal 26 April 2024, kiranya pukul setengah 1 siang, itu saya ditelepon sama penyidik Polsek yang bernama Pak Jeffrey. Nah, di situ saya ditelepon, dalam teleponnya, "Assalamualaikum Bu," karena nomor baru ya, saya belum punya nomor itu. "Halo, siapa ini Pak?" "Saya Pak Jeffrey dari Kapolsek Kecamatan Baite." "Ya, ada apa? Ibu di mana?" "Ada di rumah." "Bisa datang di kantor sekarang?" "Bisa." Kebetulan kan rumah nggak jauh dari kantor. Saya langsung bergegas datang di kantor. Sampai di kantor itu sudah ada penyidik, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban dan korban. Di situ sudah duduk. Saya langsung didudukkan di situ dekat orang tua korban. Langsung ditanya, "Ibu tahu nggak tujuan Ibu saya panggil ke sini?" "Nggak tahu Pak." "Ibu datang di sini saya mau mintai keterangan karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua. Kebetulan anak itu ada di sekolahnya Ibu, dan kebetulan orang tuanya juga bertugas di Kapolsek sini." Nah, terus saya tanya, "Dilaporkan apa Pak?" Nah, terus Pak Jeffrey penyidik bilang, "Ibu telah dilaporkan menganiaya, pukul, pakai sapu hijau." Di situ saya kaget ya. "Demi Allah Pak, saya tidak melakukan itu." Saya bantah begitu, karena itu anak bukan muridku Bu. Dan itu anak ada di kelas 1A, saya mengajar ada di kelas 1B. Katanya kejadiannya itu hari Rabu tanggal 24 April 2024. Iya. Dan pada hari Rabu itu saya itu mulai pagi sampai anak-anak pulang saya ada di dalam kelas. Dan di kelas 1A pun juga begitu, ada gurunya, Ibu Guru Lilis Herna Dewi, yang mengajar mulai pagi sampai jam pulang sekolah ada di kelas. Iya. Sekitar jam 9 Ibu Lilis memang sempat izin ke kantor, tapi itu antara ruangannya Bu Lilis 1A dengan kantor itu nggak jauh, nggak ada 5 meter ya, mungkin cuma sekitar 3 menit, nggak sampai dia kembali lagi ke kelasnya. Di situ nggak ada kejadian apa-apa pada waktu itu. Nah, di situ saya bilang sama di situ semua Kapolsek, sama penyidik, sama kedua orang tua, saya tidak melakukan perbuatan itu. Ya, karena memang itu tidak ada kejadian pada hari itu. Nah, terus orang tua korban, "Kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima. Saya akan bawa Ibu ke jalur hukum." Terus saya disuruh pulang sama penyidik. "Nanti kalau memang ada berita kelanjutan saya hubungi Ibu." Nah, di situ saya pulang. Selang 2 hari ada surat panggilan. Ya. Sebelum saya menghadiri surat panggilan, malam itu ada telepon. Pak penyidik Jeffrey menelpon, mengintimidasi saya. Mengintimidasi. "Ibu datang saja di rumahnya Pak Bowo ya.
untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, supaya masalah ini tidak berlanjut. Di situ saya langsung tidak mau, Pak, karena saya nggak bersalah, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya bilang begitu. Nah, terus saya paginya jam 2 siang itu menghadiri panggilan penyidik. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal pokoknya hari kedua 26 28 April. Ya, 28 April. Oke. Terus di situ sekitar jam 2 sampai jam 7 malam. Terus paginya gantian Ibu Guru Lilis yang dipanggil. Begitu juga yang dipertanyakan itu kejadian hari Rabu itu ada di mana waktu pagi sampai pulang sekolah. Terus hari ketiganya giliran Pak KS waktu mau dipanggil, Pak KS didatangi Pak penyidik lagi di rumahnya. Nah, di situ Pak KS pun diajak datang di rumahnya, mengajak Ibu Guru Supriyani untuk datang di rumahnya Pak Bowo, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ya, di situ Pak KS juga tadinya nggak mau ya. Ya, terus datang di rumah, kita rundingan sama kepala sekolah sama teman-teman sekolah bagaimana baiknya ini supaya ini masalah nggak berlanjut. Ya, dapat putusan dari teman sekolah, katanya ya Pak jalani saja supaya nanti ada jalan keluar. Begitu saya ke sana di rumahnya Pak Bowo bersama suami, bersama kepala sekolah, ya tapi tidak ada hasil. Sampai di sana itu meminta maaf, bukan mengakui, tapi meminta maaf apabila selama anaknya sekolah di situ ada kepala sekolah atau guru lain atau saya cara mengajarnya kurang berkenan di hati orang tuanya atau tidak terima cara mengajarnya, tapi di sana tidak diterima, seolah-olah tetap saya yang dituduh memukul anak itu. Tuh. Sampai 2 kali itu diintimidasi sama penyidik. Terus selang beberapa hari, 1 minggu berlalu, ada panggilan lagi ya, yang kedua. Di situ masih sama, tapi penyidiknya sudah berganti. Penyidik baru namanya Pak Amiruddin. Ya, di situ. Dalam penyidikan itu sama yang dipertanyakan itu awal mula kejadian. Saya ada di mana, kegiatan apa yang dilakukan di kelas ya, seperti waktu penyidikan awal. Nah, terus setelah selesai penyidikan kedua itu ada intimidasi lagi, disuruh membayar uang 2 juta. 2 juta rupiah? Iya, 2 juta. Karena itu Siapa yang menyuruh itu, Bu? Yang menyuruh Kapolsek. Itu hari karena cuma punya uang 1.500.000 di rumah. Tapi mintanya dia 2 juta. Jadi kita serahkan yang 500 itu Pak Ditsa yang kasih. Untuk 2 juta ini Bu, diminta untuk apa waktu itu? Katanya supaya saya nggak ditahan. Iya. Di situ saya kasih 2 juta. Terus tapi tetap tidak ada hasil, tetap dilanjut itu masalah sampai ada juga dari perlindungan anak yang menelpon penyidik, tapi tidak tahu siapa itu dari perlindungan anak, meminta uang juga 15 juta untuk kejaksaan supaya nggak ditahan juga di situ. Tapi saya menyerah di situ. Kenapa saya harus membayar? Kan saya nggak salah. Di situ saya sudah pasrah, apapun yang terjadi saya akan tetap jalani sampai ada titik terakhir. Sampai pada akhirnya. Kemudian itu Ibu sempat ditahan juga pada akhirnya. Terus selang 3 bulan berlalu itu masalah kayak sudah hilang. Tadi 3 bulan tuh udah kayak nggak ada masalah. Nggak ada kabar. Terus kemarin itu terakhir, tadinya hari Senin saya dapat telepon, itu pun bukan undangan, telepon. Hari Senin
Tapi saya karena di sekolah ada kegiatan penting, saya tidak bisa, saya undur hari Rabu. Hari Rabu baru bisa menghadiri. Saya ditemani pengacara saya, terus penyidik. Di sana ngobrol, saya kira cuma ngobrol biasa ya, cerita-cerita. Tapi di situ karena ibu bukti sudah cukup untuk menunggu persidangan, ibu saya tahan selama 20 hari di lapas perempuan. Ya di situ udah nggak bisa berkata-kata, dan anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan. Dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian selama 1 minggu di sana. Oke, anak usia berapa, Bu? Usia 8 tahun. Satu orang anaknya. 2 orang, yang pertama itu sudah 15 tahun. Baik. Nah, waktu itu ibu akhirnya ditahan selama kurang lebih 20 hari waktu itu, tapi pada akhirnya yang dijalani adalah 1 minggu. 1 minggu karena bukti yang diberikan oleh pihak korban. Bukti apa, Bu, yang diberikan dari korban? Ada sapu ijuk sama pakaian waktu kejadian, terus saksi dengan bukti visum. Baik. Nah, Bu, kemudian ini kan tadi sempat diceritakan bahwa ibu kan tidak mengajar di kelasnya si korban, dan pada hari kejadian juga ibu ternyata juga lagi mengajar, juga di kelasnya. Ada wali kelasnya juga pada saat itu. Nah, itu ibu sebelumnya apakah memang pernah berinteraksi dengan siswa tersebut atau tidak pernah? Nggak pernah. Nah, itu memang dari awal sebelum anak itu masuk SD, guru-guru di situ sudah tahu semua. Ya sudah ada pesan dari guru TK-nya dulu, awas kalau menerima anak itu hati-hati karena aktif. Jadi guru-guru di SD sudah hati-hati sekali. Ya, bicara saja hati-hati, apalagi kalau sampai memukul begitu. Tapi memang dari ibu sendiri tidak pernah. Ya, tidak pernah. Baik. Nah, Bu, selama 1 minggu ditahan, mungkin boleh diceritakan, Bu, apa yang dilakukan selama di tahanan di lapas perempuan, Bu? Selama 1 minggu ya ada mungkin memang dari pas masuk, kalau dari petugas lapas itu, kalau peserta baru memang dikasih hukuman supaya peserta yang lama tidak iri katanya. Waktu sesampainya di lapas itu disuruh jalan jongkok memang ya. Tapi setelah sampai di ruangan langsung disambut sama teman-teman yang ada di situ. Ya, senang juga ada teman baru yang baik ya. Selama 1 minggu. Baik, selama 1 minggu ya Bu ya ditahan di sana. Kemudian Bu, kabarnya setelah 1 minggu akhirnya dibebaskan pada waktu itu seperti apa ceritanya? Dibebaskan awalnya itu dari teman-teman pendukung PGRI Sulawesi Tenggara, bahkan satu Indonesia sudah mendukung, mensupport, dan pada hari itu juga alhamdulillah bisa penangguhan penahanan. Ya, jadi langsung bisa pulang ke rumah, pulang ke sini. Baik. Nah, setelah pada akhirnya ada penangguhan penahanan gitu. Kemudian apalagi upaya-upaya yang ibu lakukan pada saat itu? Upaya kalau misalkan dari pihak korban deh, apakah pernah menghubungi ibu pada saat ada penangguhan penahanan itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke, tidak pernah sampai saat ini pernah berhubungan dengan pihak ini nggak, Bu? Pihak korban? Nggak pernah, cuma kemarin waktu pulang itu dari pihak korban inginnya kita damai. Dari korban? Iya. Oke, kemudian damai. Tapi tidak bisa. Tidak bisa dari ibu? Iya. Tidak ingin berlanjut. Baik. Oh, berarti memang sempat ada upaya untuk restoratif. Iya. Tapi di RJ itu
saya harus mengakui. Tapi saya tidak mau karena itu memang bukan perbuatan saya. Oh baik, di RC itu ibu diminta untuk mengakui, Iya. tapi karena memang tidak melakukan akhirnya tidak mau ya Bu. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah Bu, setelah ditahan, bagaimana Bu tanggapan keluarga melihat kondisi ibu? Keluarga tanggapannya ya tidak terima, kenapa tidak salah harus ditahan ya. Orang tua sedih, menangis di rumah. Baru waktu ditahan itu kita ndak ada persiapan mau pamit sama orang tua, sama keluarga di rumah. Karena begitu mendadak Iya. seperti itu ya. Baik, anak-anak selama ibu ditahan berarti dirawat sama bapaknya? Sama bapak sama orang tua. Oke, nah Bu melihat nih kan kasus ibu ini sendiri satu Indonesia nih Bu, ternyata udah viral, banyak yang beri tanggapan begitu. Kemudian juga melihat bagaimana solidaritas dari guru-guru di Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa dengan aksi teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang mendukung, mensupport ya. Satu Indonesia ya luar biasa ya. Masa akan tetap maju dan semangat. Itu saja. Tapi pasti berterima kasih Iya, juga berterima ya kepada kasih. semua teman-teman guru yang sudah mendukung. Iya. Gitu. Baik. Nah setelah ini Bu, setelah kasus ini sudah sempat coba ngajar lagi Bu? Belum. Belum. Iya, belum. Ada rasa trauma nggak sih Bu untuk mulai mengajar lagi dengan adanya kasus ini? Enggak, saya akan tetap mengajar karena anak-anak saya di sekolah sudah menunggu. Karena kemarin juga sempat jalan-jalan di sana, ya sama didampingi pengacara untuk datang di sekolah. Oke, bagaimana sambutannya anak-anak di sekolah Bu pada saat Ibu datang? Belum sempat ketemu karena anak-anak sudah pulang. Oh, ya. oke. Tapi memang ternyata sudah dengar kabarnya bahwa sudah ditungguin Iya. sama siswa-siswanya. Oh, baik-baik. Nah, terakhir mungkin Bu dari Ibu Supriyani sendiri, mungkin ada pesan dan harapan yang pengen disampaikan mungkin Bu, entah itu untuk teman-teman atau mungkin siapapun itu deh Bu. Ya, harapannya ke depannya ya mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Saya bisa terbebaskan tanpa hukuman apapun karena saya tidak bersalah. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Saya kedepannya akan tetap menjadi guru yang rendah hati dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Supriyani yang sudah menerima kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga kasusnya bisa terselesaikan dengan baik. Pasti dan Ibu semangat terus pokoknya untuk mengajar anak-anak bangsa pastinya. Baik, Tribuners, itulah dia tadi wawancara khusus kami, wawancara eksklusif kami bersama Ibu Supriyani. Terima kasih untuk waktu Anda yang sudah menyaksikan. Saya Sri Rahayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kecil itu ikut menyaksikan dan jaksa dan jaksa mengatakan ibu ditahan, itu anak-anak saya yang kecil langsung dengar. Begitu saya dibawa ke lapas, anak saya pulang bersama suami. Jadi tidak ada persiapan pakaian. Tuh, selama 1 minggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu kembali di hadapan Tribuners dalam program spesial. Kali ini saya akan memiliki sesi wawancara khusus dengan seorang guru yang mungkin Tribuners juga sudah tahu, beritanya viral di mana-mana, yaitu Ibu Supriyani yang diduga menganiaya siswanya yang baru kelas 1 di SD Negeri 4 Baitona. Untuk itu Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi.